Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama di kesempatan yang berbahagia ini tak pernah henti kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dalam upaya mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar kita bisa selamat di yaumul akhir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang senantiasa istiqomah menjadikan beliau sebagai suri teladan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
menjadikan beliau satu-satunya contoh yang paling sempurna di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang saya mengajak kita semua, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya, sekuat tenaga, pikiran, lahir dan batin, dalam upaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala guna meraih predikat ketakwaan tersebut. Dan juga berusaha sekuat tenaga menjauhkan segala maksiat-maksiat yang senantiasa mengitari kehidupan kita dari hari ke hari, dari setiap waktu ke waktu, agar kita tidak terjerembab dalam kehinaan yang memang di akhir zaman ini begitu kuat menggoda kita semua. Dan mudah-mudahan predikat ketakwaan akan selalu bersama kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tahu bahwa kehidupan di akhir zaman ini penuh dengan lika-liku dan penuh dengan tanda tanya besar bagi kita. Apakah yang akan terjadi gerangan di masa yang akan datang, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang teramat dahsyat kita saksikan saat ini. Ya, pergolakan umat, perselisihan, seluruhnya tumpah ruah, ya, begitu besar terpampang di atas mata kita melihat secara langsung. Titik-titik perpecahan umat semakin merajalela, di mana satu sama lain menegakkan kebenaran masing-masing dengan pendapat bahwasanya akulah yang paling benar dan akulah yang paling berhak dan lain sebagainya, sehingga banyak di antara umat ini sebagian terberai-berai, ya, seakan-akan bingung mau merujuk kemana dan mau kembali kemana pada dasarnya. Maka kita sebagai umat yang beriman harus merapikan diri, menjaga nilai-nilai persaudaraan kita, karena kita tahu bahwasanya kita semua kaum muslimin pada dasarnya adalah bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, wa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Oleh karenanya persaudaraan seorang muslim itu melebihi dari saudara kandung, karena saudara kandung hanya sebatas lingkungan kita. Kalau saudara seiman dan seakidah, dia global, mendunia, bahkan sampai akhirat. Bayangkan saja paman Nabi, ya, ketika menjemput ajalnya, beliau tidak bisa berbuat apa-apa nanti di yaumul qiyamah. Karena kenapa? Karena beliau tidak mengucapkan kalimat syahadatain. Sehingga ketika beliau tidak mengakui akidahnya, maka paman Nabi, ya, diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, dan Nabi Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim yang bersaudara dalam memelihara persaudaraan ini, bagaimana persaudaraan ini bisa terawat dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan agar persaudaraan ini begitu kuat dan begitu kokoh sebagaimana bangunan yang utuh yang ada di tengah-tengah kita, begitu megahnya masjid kita. Maka dari itu yang pertama yang harus kita lakukan agar persaudaraan kita menjadi kokoh adalah mempererat tali silaturahim kita. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa yang ingin diluarkan rezeki dan dijauhkan dari bahaya balanya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah melewatkan sekecil apapun bentuk silaturahmi dengan sesama saudaranya, saling kunjungi, saling sapa satu sama lainnya. Bagaimana beliau cintanya kepada para sahabat, para kaum mukminin di antara mereka ketika itu di Madinah, begitu luar biasa ini. Bagaimana kita lihat persaudaraan yang dijalin sahabat-sahabat ketika waktu itu begitu kuat dan kentainya, sehingga kalau ada di antara kita yang berani memutuskan hubungan silaturahmi, maka Rasulullah SAW mengancam kepada kita semua, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karenanya itu yang pertama yang harus kita kokohkan adalah menjaga silaturahmi kita, menjaga hubungan baik kita kepada saudara kita. Jangan sampai ada perselisihan yang begitu besar yang mengakar di antara diri kita.
Yang kedua yang harus kita jaga di antara kita sama lain adalah menghargai segala bentuk perbedaan yang ada di antara kita. Kita diciptakan pun sudah berbeda-beda. Seluruh lingkungan kita juga berbeda-beda. Makhluk-makhluk hidup ini semua berbeda-beda. Dan ketika ada perbedaan itu, itulah terasa indah di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita dalam merangkul kebersamaan, menjaga persaudaraannya, janganlah satu sama lainnya menjatuhkan satu sama lainnya, saling memfitnah, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu ada ukurannya masing-masing, ada dalil masing-masing, ada sandaran masing-masing dan lain sebagainya. Kenapa kita harus mengungkap-ungkap padahal kita tidak tahu apakah kita memang berada di dalam posisi kebenaran tersebut, sehingga kita berani memojokkan saudara kita satu sama lainnya dan kita membuka segala tabir kepalsuan ada mereka. Apakah itu yang dinamakan orang-orang yang beriman sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita sudah diberi ada-ada ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walana a'maluna walakum a'malun. Bagimu amalan dan bagiku amalan. Kita sudah dibalik garis merah. Maka mari bersama-sama kita berjalan dengan keyakinan kita masing-masing berpedoman. Ayo kita tegakkan nilai-nilai persaudaraan. Ketika aku ada perbedaan, engkau berkunut, aku tidak berkunut, engkau berzikir dan aku tidak berzikir, engkau adalah saudaraku. Dan kita sama-sama satu keyakinan, sama-sama Allah, sama-sama satu Rasul. Maka kita akan berupaya bagaimana memakmurkan masjid dan musola kita, bagaimana kita memakmurkan masyarakat kita yang mencapai izzatul Islam. Bukan kita sendiri yang mengkapling dosa surga itu adalah milik kita, Bu. Maka oleh karena itu menghargai perbedaan adalah satu-satu trik dalam upaya kita menggagas persatuan dan kesatuan kita sebagai umatan wahidan. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan kita sesama muslim adalah menghargai harkat dan martabat saudara kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di yaumil kiamah nanti, di akhirat dan sebagainya. Media sosial yang saat ini berkembang luar biasa. Kita tidak menyangka akan begitu hebatnya media sosial dengan mengumbar segala bentuk hal-hal yang kita tidak menyangka sama sekali. Ya. Orang dikuliti habis-habisan di media sosial, segala boroknya diangkat luar biasa. Padahal kita tahu bahwasanya ketika kita membicarakan sesuatu yang orang saja tidak suka dengan sesuatu itu, maka itulah namanya riba. Orang yang kita bicarakan tetapi dia tidak suka kita bicarakan, itu adalah riba dan itu haram hukumnya. Apalagi ketika kita membicarakan sesuatu hal yang tidak jelas kebenarannya, dan itulah namanya fitnah. Oleh karena itu kita jangan terjebak apalagi dengan saudara kita sendiri. Maukah kita memakan bangkai saudara kita sendiri padahal kita tahu kita sayang dengan dia, padahal kita tahu kita butuh dengan dia, dia yang akan membela kita, dia yang akan menyolatkan kita ketika kita hajatan, dia yang membutuhkan kita dan lain sebagainya. Kenapa kita tega saling menghujam satu sama lain, padahal kita semua punya cita-cita bahwasanya Allah lah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Rasulku sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus membiarkan hal-hal ini begitu cerai-berai? Maka tugas kita adalah merangkum satu sama lainnya. Ketika ada aib, maka mari kita tutup rapat-rapat agar Allah tidak akan membukakan aib kita semua. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah saling memberi. Memberi merupakan salah satu sunnah yang paling luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW setiap saat dan setiap tempat. Bahkan kami sering mengingatkan, tidak beriman seseorang apabila ada tetangganya yang kelaparan dan sia-sia dalam keadaan kenyang. Dan hadis itu cukup populer di kalangan kita. Oleh karenanya itu, memberi saudara di lingkungan kita yang terdekat kita, jamaah kita, itu lebih penting dibandingkan kita memberi bantuan kepada orang-orang yang menjauh di sana, karena saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Ketika Rasulullah wafat,
Sahabat Nabi Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah amalan yang belum aku tahu yang selama ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab, wahai Abah, baginda Rasulullah SAW setiap hari memberi makan seorang miskin Yahudi di tengah sudut pasar. Maka Abu Bakar bergegas mencari pengemis Yahudi yang ada di sudut pasar ketika itu. Maka ketika berjumpa, betapa terkejutnya Abu Bakar melihat perilaku pengemis Yahudi yang sering dikasih makan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia menghina Rasulullah, menghujat Rasulullah, Muhammad penipu, Muhammad pendusta, tidak perlu ikut Muhammad dan lain sebagainya, kata-kata kotor yang keluar dari mulut si Yahudi. Tetapi baginda Rasulullah SAW tiap hari memberi makan kepada beliau, begitu agungnya beliau. Maka ketika mendengar ucapan itu, begitu meluap emosi Abu Bakar. Namun ketika dia terkenal dengan baginda Rasulullah, maka diturutinya apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Maka disuapinya lah makan seorang Yahudi tersebut, ya. Maka ketika disuapi makan, si Yahudi berkata dan memegang tangan Abu Bakar, wahai si fulan, engkau adalah orang yang bukan selama ini memberi saya makan. Siapakah engkau? Maka Abu Bakar menjawab, benar, yang memberimu makan selama ini telah meninggal dunia. Maka menangislah si Yahudi. Tapi tahulah, kata Abu Bakar, siapa yang memberimu makan selama ini? Dialah Muhammad yang selama ini engkau celah, selama ini engkau remehkan dan lain sebagainya. Maka bertambah nangisnya Abu Bakar si Yahudi ketika itu, dan saat itulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita melihat dan berkaca dari sebagainya, bagaimana baginda Rasulullah SAW dengan musuhnya pun, dengan orang yang membencinya pun, beliau tetap menjaga silaturahmi dan tetap memberi makan kepada mereka. Apalagi kita sesama saudara yang ada di lingkungan kita, di lingkungan terdekat kita, jamaah kita, maka dialah saudara kita, dialah yang akan membela kita, dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan menjadi, ya, tameng dalam kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله.